Ayo Gin, duduk sini. Sebelumnya nih, lama gak ketemu kamu ya Gin? Iya, udah. Sekarang apa kesibukannya sama pandemi ini? Paling sekolah online, Terus? magang, praktek. Oh lagi magang? Magang di mana? Magang di apotek. Di Apotek. Banjar. Oh, udah berapa lama magangnya? Sudah jalan 1 bulan lebih sih. 1 bulan? Lumayan lama ya? Gimana di sana, enak nggak magangnya? Di sana terlalu banyak problem. Problemnya problem internal sama teman atau apa nih? Internal apotek kan. Oh, oke. Terus kamu jadi kesini kenapa? Ada yang sedikit mengganggu sih di beberapa hari sekolah ini. Maksudnya mengganggu kamu dalam aktivitas belajar? Kalau gitu mendingan aku coba kasih kamu bantuan deh dengan bimbingan, mau nggak? Bimbingan konseling, mau nggak? Boleh. Emang kayak gimana? Jadi kalau mendengar dari masalah kamu, karena kamu masalahnya udah terjadi nih, aku pengen ngasih kamu konseling individual dengan teknik self management. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, aku pengen jelasin dulu sama kamu apa itu konseling individual. Konseling individual itu adalah konseling atau bantuan yang diberikan konselor kepada konseli biar kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu, mencari solusi untuk dari masalah kamu ini. Nah, dalam konseling itu sebelum kita masuk proses nih, ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi di sini aku minta sama kamu nih, sebelum kita masuk proses konseling, kamu ceritain aja semuanya sama aku gitu, terbuka aja sama aku semuanya gitu. Apapun yang jadi masalah kamu, apa yang jadi keresahan kamu, terus juga faktor-faktornya nanti kita bahas nanti. Terus juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Kamu gak perlu takut masalah ini bakal keluar, karena dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Rahasia kamu tuh untuk disimpan antara kamu dan aku aja. Cie, antara aku dan kamu. Santai aja, jangan tegang gitu. Biar kamu santai juga enak gitu loh. Selanjutnya aku langsung masuk gini aja gini ya, biar kamu gak kelamaan juga. Apa ya dari kebiasaan kamu berapa hari ini emangnya? Nah, aku adalah permasalahan di pembelajaran sekolah. Jadi gak punya motivasi gitu lah buat sekolah lagi. Gak punya motivasi berarti kamu kayak agak malas-malasan gitu. Iya, jadi itu mempengaruhi ke pembelajaran, ngumpul tugas, jadi males aja sih. Kenapa misalnya kalau kamu gak ada motivasi kayak gitu? Maksudnya apakah kamu ada masalah lain di rumah, atau emang lagi hilang aja kamu si mood ini gitu loh, sampai kamu Dua-duanya deh. Dua-duanya. Oh. Tiba-tiba hilang motivasi, gak ada yang dituju gitu. Terus kalau tadi kamu bilang juga masalah pembelajaran ada terganggu. Gimana tuh contohnya? Kayak misalkan dikasih tugas, deadline-nya kapan, itu baru dikerjain pas dekat banget. Harusnya kan kan kebiasaan dari dulu udah nggak pernah kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu kan, jadi guru-guru pada heran. Kenapa, apa yang terjadi. Terus pas kamu ngerjain itu sempet yang kayak numpuk kayak gitu nggak sih tugas kamu jadinya? Lumayan sih. Lumayan tapi kayak enjoy aja karena kan nggak ada motivasi, kayak jadi malas aja gitu ngerjain. Oh gitu, paham. Berarti karena kamu udah gak ada motivasi, kamu jadi ngerasa males, semua pekerjaan kamu jadi terbengkalai gitu. Bener. Kamu nyadar itu mulai kapan? Mulai kapan ya? Pokoknya kalau awal-awal pembelajaran kita online itu masih aman-aman aja sih. Tapi kayak udah berjalan di 3 bulanan lebih gitu. Jadi mulai jenuh. Kayak agak jenuh gitu ya jadinya ya, karena emang gak ada kegiatan sih ya. Terus kan online kayak nggak perlu interaksi, nggak terlalu banyak effort kok, nilai kita tetap ya, tinggi. lumayan sih, karena kan ada Google ya buat bantu-bantu. Itu ya untuk apa?
Jadi kamu mempertanyakan apa kira-kira maksud kamu tuh? Mempertanyakan apa gunanya kamu sekolah? Gitu. Lebih ke kayak apa ya yang bikin bisa motivasi lagi biar sekolahnya itu lebih terarah lagi dari yang kemarin. Kalau gitu gimana kalau gini aja deh, coba kamu tulisin apa aja yang membuat kamu tuh merasa sekolah tuh kayak nggak penting gitu. Nah coba kamu tulisin dulu, bisa bukanya nggak? Kayaknya nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa di lantainya nggak apa-apa. Nih udah. Oke, kita lihat dulu ya. Ada beberapa faktor yang motivasi, nggak adanya tantangan. Nggak tantangan sih, maksudnya selama kalau sekolah online itu kamu merasa biasa banget gitu. Kayak Gimana biasa banget gitu ya. Kan kata kamu tadi kan kalau misalnya nggak perlu effort juga nilai kamu udah terjamin gitu. Ya bener sih ya, selama sekolah online emang kegiatannya tuh jadinya kebanyakan kan sebenarnya di rumah ya. Gitu-gitu aja, tugasnya juga Pembelajarannya paling jauh bikin video kali ya. Kamu ada nulis bikin video? banyak. Banyak. Terus juga nih yang kedua ada banyak tugas yang diberikan deadline tidak masuk akal. Contohnya deh yang paling berkesan buat kamu. Kita tadi kan terlalu banyak video, kan satu pelajaran video, terus nanti pelajaran yang lain ikut video juga, jadi deadline itu sama, 1 minggu di situ juga, jadi kan tertumpuk semuanya. Padahal kamu farmasi ya, praktek semua. Ya, jadi video Gak apa-apa. Terus juga pembelajaran tidak dimengerti. Maksudnya gimana tuh? kayak kan kita online lah, jadi selama online tuh mungkin si guru nih ngasih materi doang, nggak ada penjelasan. Kalaupun ada penjelasan lewat Zoom misalkan, ya tetap aja nggak bisa dimengerti. Susah ya. Apalagi kan pembelajaran kejuruan. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Kira-kira nih, kalau kamu ngeliat nih, ada nggak sih hal yang bisa kamu lakuin buat nanganin 3 hal yang mengganggu ini? Apa aja deh, misalnya kayak yang ini nih, kayak tantangan. Apa yang bisa kamu lakukan buat menghadapi ini biar kamu tuh bisa ngehandle ini gitu? Coba deh, kamu bayangin aja, coba kira-kira tulis dulu. Yang kira-kiranya bisa kamu lakuin buat ngelawan ini 3 faktor nggak penting ini. Oh ya, terus ya. Jadi kalau menurut kamu nih, ada yang pertama nih tentang tidak adanya tantangan. Mencari inovasi, motivasi atau kegiatan baru. Contohnya bikin online shop produk. Oh ya, ini kamu udah pernah realisasiin belum coba? Pernah. Gimana waktu kamu ngelakuin itu? Jadi pas waktu terlalu banyak tugas kan sebenarnya udah dikerjain sih tugasnya, tapi kan gimana ya, daripada mikirin sekolah mulu, jadi buka online shop yang jadi produknya tuh. Ya pas waktu moto produknya itu yang bikin mood balik lagi. Oh berarti kamu senang moto-moto produk kayak gitu ya? Nanti mungkin kamu bisa sebutin nama IG-nya biar sekalian dipromosiin, nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua ada tugas langsung yang dikerjain yang nunda. Berarti kamu kira-kira sanggup gak mahal ini? Ya mungkin bisa sih diusahain ya. Harus diusahain sih. Kalau gue gimana ntar? Bener-bener juga sih. Emang namanya tugas sama kewajiban sih ya. Bisa kok pasti. Terus yang ketiga adalah lebih aktif bertanya saat pelajaran online. Ini sebenarnya udah pernah kamu coba nggak? Atau emang sama pelajaran online ini kamu lumayan jadi anak berarti pasif gitu? Lebih pasif sih. Lebih pasif lagi ya. Nah mungkin ini nih salah satu motivasi yang bagus banget sih. Kalau kamu mau coba, mungkin kamu bisa coba ya misalnya 1 hari dari 3 mata pelajaran yang masuk nih, kamu coba 1 aja matanya kamu nanya gitu loh. Kira-kira tuh biar ya guru tuh ngelihat kamu tuh hidup gitu loh, nggak apa-apa gitu. Biar sekalian membuat kamu tuh merasa oh ternyata di kelas ini asalkan ngomong ya nggak bosan banget lah gitu. Nah ini kan ada yang kamu tulis nih. Ini bisa nggak
kamu memastikan kamu melakukan ini. Misalnya nih kayak kalau kamu gak ngelakuin ini akan ada hukumannya gitu. Biar kamu tuh memastikan ini dua hal nih, terutama yang 2 bulan ini, yang poin kedua sama poin ketiga ini kamu bisa ngelakuinnya gitu loh. Kira-kira ada nggak bisa yang kamu lakuin? Mungkin kalau hukumannya biar aku tetap ngelakuin itu. Yang 2 buah ini. Mungkin bisa kayak gini sih. Misal kalau aku nggak ngerjain tugas tepat waktu, aku nggak bakalan foto-foto produk. Kan itu hobi. Oh, oke, bisa tuh. Jadi nanti kalau gitu coba nanti kan misalnya kamu ada tugas nih. Udah kamu catat tuh deadline-nya. Kapan ketika kamu udah misalnya tuh kamu ngerjainnya 1 hari sebelum tugas itu dikumpul. Nah, itu tuh berarti udah saatnya kalau dapat punishment karena kamu melambat-lambatkan tugas gitu. Nah, berarti ketika 1 hari ini kamu nggak boleh foto produk kayak gitu. Gimana, bisa nggak? Sepakat nggak kira-kira? Iya deh. Oke, gitu ya. Nah, kalau gitu hadiahnya apa kalau kamu bisa ngerjain sebelum H-1 tadi? Berarti aku mungkin bisa nonton series anime yang aku suka. Oke, lebih banyak nonton anime. Bisa tuh, berarti nanti kalau misalnya kamu ngerjain H-1, kamu nggak boleh foto Instagram. Tapi kalau kamu ngerjain sebelum H-1, kamu bisa nonton anime sepuasnya setelah itu. Tanpa dia ganggu ya, kecuali mungkin ada kerjaan rumahnya itu nggak bisa ditolerir gitu loh. Tapi nggak apa-apa, tapi seenggaknya kamu gak terbeban lagi sama tugas kamu gitu loh. Selanjutnya, karena ini konseling udah selesai, kamu bisa kasih ke aku nggak kesimpulan tentang konseling kita hari ini? Berarti dari beberapa masalah tadi yang di sekolah, nggak aktif pembelajaran, terus tuh melambat-lambatkan untuk mengerjakan tugas, nggak ada motivasi, akhirnya udah dapet sih ya kayak bisa dapat motivasi tapi dengan foto-foto produk. Terus itu ya lebih memanajemen diri lah supaya lebih disiplin diri sendiri sama lebih aktif di pembelajaran online. Terus kalau misalkan nggak bisa melakukan itu kayak tadi bisa dapat hukumannya ya berarti hobinya itu ditarik bentar, nggak boleh foto-foto produk dulu. Tapi kalau misalkan udah ngerasain berarti aku bisa dapat award lebih, bisa nonton anime lebih banyak, hal-hal simpel. Berarti dengan kamu ngomong itu nanti kamu udah paham, udah sepakat gitu loh. Mungkin nanti next kamu bisa minta bantuan sama orang-orang terdekat kamu buat ngelakuinnya, misalnya kayak, "Mah, aku ada tugas nih," gitu loh. Nah, nanti kamu bisa bantu tuh buat ngawasin kamu, buat kamu ngelaksanain yang reward sama punishment tadi, biar memudahkan kamu juga gitu loh. Kalau gitu konseling hari ini kakak cukupin dulu sampai sini. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi buat konseling berikutnya minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Terima kasih. Ya, kita nggak bisa salaman dulu soalnya nih. Ya. Kebetulan lagi corona jadi nggak salaman. Juga kerja tadi sebenarnya nggak apa-apa deh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.